Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu. Gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas soal mengenai pengelolaan kartu piutang yang sebelumnya sudah Ibu tugaskan. Nah, sebelum kita bahas soalnya, Ibu mau mengulas sedikit nih materi mengenai pengelolaan kartu piutang. Nah, pengelolaan kartu piutang ini masuk ke KD 3.4 ya, dan KD 4.4, yaitu menganalisis kartu piutang dan melakukan pencatatan kartu piutang. Nah, piutang itu apa sih? Piutang itu merupakan hak milik perusahaan yang masih ada di pihak ketiga, baik berupa uang atau penjurnalan yang belum dibayar lunas. Nah, sedangkan untuk kartu piutang yang kita akan bahas ini merupakan catatan akuntansi yang berbentuk buku pembantu yang memuat rincian mutasi piutang perusahaan terhadap semua pelanggan yang berhutang. Kemudian ada pengelolaan kartu piutang itu ada 4 langkah. Yang pertama itu membuat kartu piutang. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya supaya perusahaan tahu kondisi piutang tiap debiturnya di setiap transaksi. Kemudian yang kedua itu membuat surat konfirmasi piutang. Nah, tujuannya dibuat surat konfirmasi piutang ini supaya pelanggan atau debitur tuh tahu informasi mengenai piutangnya yang belum dibayar. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat laporan mutasi piutang. Membuat laporan mutasi piutang ini tujuannya supaya dapat melihat saldo awal dan saldo akhir piutang beserta rincian debit kredit untuk semua debiturnya. Kemudian yang keempat itu laporan posisi piutang. Laporan posisi piutang ini tujuannya agar si perusahaan ini tuh tahu dan melihat kemampuan atau kesanggupan dari si debitur untuk bisa membayar atau melunasi piutangnya. Kemudian ada dokumen transaksi mutasi piutang. Nah, ini berhubungan banget nih sama kartu piutang. Jadi kita bahas langsung aja. Yang pertama faktur penjualan kredit atau biasa disingkat F untuk nomor bukti. Dokumen yaitu merupakan dokumen transaksi terjadinya piutang. Kemudian yang kedua ada bukti penerimaan kas atau disingkatnya bukti kas masuk ya BKM, yaitu dokumen penerimaan piutang. Kemudian ada memo kredit atau KM, yaitu bukti penerimaan piutang dari bank. Kemudian selanjutnya yang keempat ada nota debit atau kredit yang merupakan bukti penjualan retur atau pengurangan harga faktur. Kemudian yang terakhir itu ada bukti memorial atau BM, yang merupakan bukti transaksi penghapusan piutang. Kemudian ada bentuk surat konfirmasi. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu surat konfirmasi akhir tahun. Nah, surat konfirmasi akhir tahun ini menginformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhirnya saja di bulan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada surat konfirmasi satuan piutang. Nah, surat konfirmasi satuan piutang ini sebenarnya mengutip dari kartu piutang yang sudah dibuat. Nah, itu diinformasikan dari mulai saldo awal, mutasi selama 1 bulan, dan saldo akhirnya. Kemudian yang ketiga itu ada surat konfirmasi elemen terbuka. Nah, surat konfirmasi elemen terbuka ini memberikan informasi kepada pelanggan terkait faktur yang belum dibayar. Aja nih kita lanjut ke pembahasan soal. Di sini ada PD Kian Jaya menetapkan syarat pembayaran N/10, kemudian penghapusan piutang dicatat dengan metode langsung. Data mutasi piutang dalam bulan Januari 2010. Nah, ini ingat ya, Januari 2010, terus syarat pembayarannya itu N/10. Nah, ini di sini ada saldo piutang per 31 Desember 2009 sebesar harusnya itu 132.100 ya. Di sini ada kesalahan karena di saldo Tokopedia itu ada yang dibenerin jadi 26.500. Nah, ini saldonya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ini ada transaksinya. Nah, ini semuanya nggak Ibu bacain. Nanti aja ada beberapa yang mungkin jarang dimunculkan, baru dibacain ya. Kemudian kita lihat pertanyaan pertama, buatlah kartu piutang setiap debitur. Oke, kita buat ya kartu piutangnya. Nah, ini format kartu piutangnya Ibu ngikutin yang sebelumnya sudah diajarin ya sama Bu Eli. Kita pakai yang ini aja. Nah, di sini kita tulis kartu piutang, kemudian nomor kartu piutangnya D01. 01 itu dari nomor kartu piutangnya. Yang pertama itu 01, D itu debitur ya.
Kemudian nama debiturnya yang pertama itu Toko Sinar Bandung. Tinggal dimasukin alamatnya di Bandung. Kemudian lembarnya itu di strip aja, syaratnya itu N/10, ada di soal, kemudian batas kreditnya nggak ada. Nah, kita masuk ke tanggal 1 Januari, saldo awalnya 38.400.000. Ini ada di soal. Kemudian tanggal 5 Januari itu ada bukti kas masuk nomor 103, itu dikredit berarti 20 juta ya. Nah, kan dikredit berarti di sini saldonya berkurang jadi 18.400.000. Kemudian tanggal 8 Januari masuk faktur nomor 353. Berarti di debit sebesar 15.400.000, saldonya jadi 33.800.000. Kemudian tanggal 25 Januari bukti kas masuknya nomor 108. Itu dikredit sebesar 18.400.000, sisanya jadi 15.400.000. Kemudian tanggal 29 Januari masuk lagi nih faktur nomor 357. Yaitu di debit 11.700.000. Nah, jadi saldo akhir per 31 Januari untuk Toko Sinar itu sebesar 27.100.000. Kemudian kita lanjut ke kartu piutang D2 untuk Toko Selatan. Kita masukin saldo awalnya itu ada 30.600.000. Kemudian ada bukti kas masuk nomor 102 itu sebesar 17.600.000 dikredit, saldonya jadi 13 juta. Kemudian tanggal 5 Januari fakturnya masuk nomor 352. Berarti di debit 16.850.000. Jadi saldonya bertambah ya 29.850.000. Kemudian masuk lagi nih. Ada tanggal 17 Januari bukti kas masuk nomor 106. Karena itu bukti kas masuk berarti dikredit sebesar 13 juta. Yaitu 16.850.000. Nah, lanjut kita ke kartu piutang debitur 3, yaitu Toko Muktina. Nah, di sini tanggal 1 Januari untuk saldo awalnya itu 1.400.000. Kemudian kita lihat nih tanggal 10 Januari. Nah, ini jarang ada, jadi kita lihat nih, tanggal 10 Januari itu penghapusan piutang pada Toko Muktina Bandung sebesar 1.400.000, bukti memorial nomor 14. Berarti di sini kita tulis aja dihapuskan, terus BM atau bukti memorial itu nomor 014. Nah, di debit sebesar 1.400.000. Jadi saldonya itu tidak ada ya, karena sudah dihapuskan saldo untuk piutang Toko Muktina itu per 31 Januari nggak ada. Lanjut lagi yuk, kita ke kartu piutang untuk D4, yaitu Toko Cahaya. Nah, tanggal satunya dimasukin aja saldo awalnya sebesar 35.200.000, kemudian masuk nih, tanggal 6 Januari ada bukti kas masuk nomor 104, sebesar 26 juta dikredit, jadinya sisanya 9.200.000. Kemudian, masuk lagi tanggal 8 Januari, itu ada faktur nomor 354 sebesar 17.500.000 di debit, berarti bertambah 26.700.000. Kemudian tanggal 11 Januari 2010, kita lihat nih, ini kan jarang nih. Pengiriman memo kredit nomor 7 kepada Toko Cahaya untuk retur dari faktur nomor 354 seharga 500.000. Berarti di sini tulis memo kredit nomor 7, kemudian karena itu retur berarti dikredit sebesar 500.000. Berkurang jadi hasilnya 26.200.000. Kemudian tanggal 20 Januari itu ada bukti kas masuk lagi nomor 107 dikredit sebesar 9.200.000. Berarti sisanya 17 juta. Kemudian tanggal 28 Januari masuk ada faktur nomor 356, yaitu di debit berarti ya 12.500.000. Berarti saldo akhir per 31 Januari untuk Toko Cahaya sebesar 29.500.000. Kemudian ke debitur yang terakhir itu D5 Toko Pinasti. Nah, saldo awalnya dimasukin yaitu 26.500.000. Nah, ini ada ralat ya, ingat nih. Diralat jadi 26.500.000. Kemudian tanggal 3 Januari itu ada bukti kas masuk nomor 101 sebesar 14 juta dikredit, jadinya berkurang 12.500.000. Kemudian tanggal 4 Januari 2010 faktur nomor 351 di debit, berarti ya 16.850.000. Berarti bertambah ya sebesar 29.350.000. Kemudian tanggal 12 Januari ada bukti kas masuk lagi nomor 105. Berarti
di kredit berkurang, di kredit 12.500.000 berkurang jadi 16.850.000. Kemudian tanggal 14 Januari ada faktur masuk lagi nomor 355, jadi di debit sebesar 11.500.000, kemudian saldonya jadi 28.350.000. Tanggal 19 Januari 2010, di sini ada keterangannya, kita lihat nih, 19 Januari, pengiriman memo kredit nomor 8 kepada Toko Pinasti untuk pengurangan harga faktur. Nah, ini jarang lagi transaksinya, jadi Ibu bacain nomor pengurangan harga faktur untuk nomor 355 seharga 300.000. Makanya di sini muncul memo kredit nomor 8. Kemudian di kredit sebesar 300.000. Jadi saldo akhir untuk Toko Pinasti per 31 Januari 2010 itu sebesar 28.050.000. Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua, yaitu buatlah surat konfirmasi piutang akhir bulan satuan piutang dan elemen terbuka untuk setiap debitur. Nah, di sini Ibu bikinnya per ini ya, per debitur. Kalau misalnya kalian buatnya per per yang disuruh, misalnya per surat konfirmasi terus semua debiturnya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Ibu buat supaya lebih mempermudah untuk menjelaskan. Nah, kita lanjut ke sini. Sebenarnya udah Ibu lihat ya, jawaban-jawaban kalian untuk surat konfirmasi piutang. Nah, sebenarnya jawabannya mostly itu udah pada benar, tapi yang disayangkan adalah bentuk surat konfirmasi piutangnya itu seperti tidak seperti surat gitu. Banyak yang nggak rapi, terus abis itu hanya tulisannya pokoknya tidak seperti bentuk surat deh. Ada yang cuma bentuk tabelnya aja. Nah, yang seperti itu tolong dibenerin ya. Idealnya bentuk surat seperti ini. Nih, bentuk surat seperti ini. Kenapa sih kita membuat surat konfirmasi piutang harus rapih gitu? Buat surat konfirmasi piutang itu berarti kan kita nih sebagai akuntan tidak hanya menyediakan laporan keuangan atau data keuangan atau informasi keuangan dengan nominal yang benar gitu, tapi juga harus dengan bentuk yang rapi, tersusun, terstruktur, karena itu menunjukkan profesionalisme kita sebagai akuntan untuk menyediakan laporan, data, atau informasi keuangan. Makanya nanti dibenerin aja ya kalau misalnya masih ada yang belum benar. Nah, oke. Kita lanjut ke surat konfirmasi piutang akhir bulan. Nah, kalau akhir bulan berarti kan informasi untuk saldo akhir aja ya, saldo akhirnya aja. Nah, kita masukin nih untuk Toko Sinar, itu saldo akhirnya tadi 27.100.000. Nah, tinggal dimasukin aja ke sini. Ini tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 1 saldonya 27.100.000. Ini hitungannya untuk per 1 Februarinya ya, kan kita ngasih suratnya setelah terakhir tadi 31 Januari, nah suratnya terbit di tanggal 1 Februari. Nah, kemudian untuk surat konfirmasi satuan piutang. Nah, surat konfirmasi satuan piutang ini gampang banget, tinggal copy aja dari yang kartu piutang. Nah, ini tinggal di-copy aja. Copy, terus pindahin deh ke sini. Karena kan surat konfirmasi satuan piutang itu dia merinciin sama kayak kartu piutang. Nah, kemudian, nah ini nih, surat konfirmasi elemen terbuka. Surat konfirmasi elemen terbuka itu yang menunjukkan faktur yang belum dibayar sama debiturnya. Nah, gimana caranya supaya kita tahu debiturnya belum bayar untuk faktur yang keberapa? Nah, kita lihat lagi ya ke soal nomor 1. Nah, contohnya di sini ada Toko Sinar Bandung. Saldo awalnya masuk itu 38.400.000. Saldo awal artinya berarti kan ini piutang di periode atau di bulan sebelumnya yang belum dilunasi sama si debitur. Kemudian di tanggal 5 Januari itu ada bukti kas masuk nomor 103 sebesar 20 juta.
Tapi bukti kas masuk ini itu tuh nggak dikasih tahu untuk membayar piutang faktur nomor berapa. Nah, kalau misalnya nggak dikasih tahu untuk membayar faktur nomor berapa, berarti kita harus melunasi dulu piutang yang sudah ada. Nah, di sini kan yang udah ada di periode sebelumnya ya, yang di saldo awal ini sebesar 38.400. Nah, kita kreditin dulu nih 20 juta, berarti sisa tinggal 18.400 dari yang periode sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi nih, tanggal 25 Januari, bukti kas masuk nomor 108, sebesar 18.400. Nah, karena ada bukti kas masuk ini sama, kayak tadi sisanya, yang setelah dikurang bukti kas masuk 103, berarti kan bukti kas masuk untuk dari periode sebelumnya itu sudah lunas ya. Nah, tapi di sini masih ada sisa nih 27.100. Berarti ini sisa untuk faktur nomor 353 sebesar 15.400 dan faktur nomor 357 sebesar 11.700. Nah, kalau ditambah tuh pasti hasilnya sama, jadi 27.100. Nah, kalau udah tinggal dipindahin aja deh tanggalnya. Tanggal faktur masuknya, kalau ini tanggal faktur masuk ya. Nah, faktur masuknya berapa, terus keterangannya, fakturnya yang belum lunas itu faktur keberapa, kemudian saldonya. Ini total piutangnya jadi 27.100 gitu. Paham ya untuk surat konfirmasi elemen terbuka. Kemudian kita lanjut untuk ke toko selatan. Nah, toko selatan tinggal dipindahin aja sama, pokoknya ini saldo akhirnya. Toko selatan 16.850. Kemudian tinggal di copy paste aja dari kartu piutang toko selatan, dipindahin ke sini ke surat konfirmasi piutang yang satuan piutang, kemudian surat konfirmasi elemen terbuka. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini sebenarnya hampir sama ya kayak yang Sinar Bandung. Nah, Ibu kasih contoh lagi deh yang ini. Nah, saldo awalnya itu masuk 30.600, berarti kan itu dari periode sebelumnya ya. Nah, kemudian ada bukti kas masuk sebesar 17.600. Karena ini nggak dikasih tahu juga untuk ngebayar faktur atau ngelunasin piutang yang mana, makanya kita ngelunasin dulu nih faktur yang sudah piutang yang sudah ada sebelumnya dari periode sebelumnya, berarti kan yaitu 30.600 dikurang 17.600, sisanya 13 juta. Kemudian ada lagi tanggal 17 Januari, bukti kas masuk itu ada 13 juta. Berarti kan bisa melunasi untuk yang periode sebelumnya, karena kan tadi sisanya 13 ya. Berarti yang periode sebelumnya itu piutangnya sudah lunas. Nah, tapi di sini masih ada sisa 16.850. Berarti ini merupakan piutang dari faktur nomor 352 yang masuk tanggal 5 Januari. Nah, tinggal dimasukin aja ke sini. Tanggalnya, terus keterangannya, dan saldonya. Sebesar 16.850. Kemudian masuk ke toko Muktina. Ini tinggal di-copy aja ya, pokoknya yang terakhir, saldo terakhirnya kalau Muktina tadi kan karena ada penghapusan piutang, dia nggak ada, tapi dibikin aja untuk yang konfirmasi piutang akhir bulan. Kemudian untuk yang satuan piutang, ini juga tinggal kopas aja atau copy paste dari yang kartu piutang tadi, supaya dia tahu kalau itu sudah dihapuskan. Kemudian untuk surat konfirmasi elemen terbukanya, ini nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena surat elemen terbuka untuk toko Muktina itu nggak ada karena itu kan sudah dihapuskan ya, berarti udah nggak ada lagi piutangnya. Udah nggak ada lagi yang ditagih oleh perusahaan PD Kian Jaya. Makanya kemudian selanjutnya itu kita ke soal 2, soal yang cahaya. Surat konfirmasi piutangnya tinggal di copy paste saja, pokoknya ini. Kemudian untuk satuan piutangnya tinggal kopas lagi dari kartu piutang semuanya. Kemudian untuk elemen terbukanya kita lihat ya. Elemen terbukanya. Saldo awalnya itu 35.200. Kemudian ada bukti kas masuk tapi nggak diketahuin untuk faktur nomor berapa dia ngebayarnya sebesar 26 juta, berarti ngebayarin dulu untuk periode sebelumnya. 35 juta dikurang 26 juta sisanya 9.200. Kemudian ada bukti kas masuk lagi sebesar 9.200.
Berarti bisa ngelunasin untuk piutang periode sebelumnya. Nah, tapi di sini masih ada sisa 29.500.000. Nah, berarti untuk yang mana nih? Berarti kan faktur nomor 354 dan 356. Tapi perlu diperhatikan ya, untuk faktur nomor 354 itu jadinya cuma 17 juta, karena di sini itu ada memo kredit. Tadi tanggal 11 dia ada retur, jadi dikurang. 17 kurang 500.000, jadi sisanya tinggal 17. 17 tambah 12.500.000, jadi totalnya 29.500.000. Nah, tinggal dimasukin aja deh ke yang toko cahaya. Tanggalnya, terus habis itu fakturnya yang tadi, 354 dan 356, kemudian saldonya. Totalnya jadi 29.500.000. Lanjut lagi ke toko Pinasti. Untuk surat konfirmasi piutang akhir bulannya tinggal di copy paste, untuk saldo akhirnya 28.050.000. Kemudian lanjut lagi untuk surat konfirmasi satuan piutangnya di copy paste lagi dari kartu piutang. Kemudian lanjut lagi ke surat konfirmasi elemen terbukanya. Kita balik lagi yuk ke soal 1. Nah, di sini untuk toko Pinasti Bandung, saldo awalnya itu 26.500.000. Kemudian ada bukti kas masuk 14 juta, karena nggak dikasih tahu untuk ngelunasin atau membayar faktur yang mana, berarti kita harus ngelunasin dulu untuk piutang di periode sebelumnya. Berarti 26.500.000 dikurang 14 juta, sisanya 12.500.000. Lanjut lagi kita lihat nih, di sini ada bukti kas masuk sebesar 12.500.000. Nah, ini sama kayak hasil yang terakhir tadi. Bisa dikurang nih sama sisa piutang di periode sebelumnya. Berarti utang di periode sebelumnya ini kan 12 juta, terus sisanya tadi 12 juta. Berarti utang di periode sebelumnya udah bisa dilunasin. Nah, tapi di sini masih ada sisa 28.050.000. Ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. Faktur nomor 351 itu belum dilunasin sama faktur nomor 355. Nah, ini sama nih, perlu diperhatiin. Ini tanggal 19 Januari itu ada memo kredit. Tanggal 19. Karena ada pengurangan harga untuk faktur nomor 355. Berarti faktur nomor 355 itu nominalnya itu enggak 11.500.000 ya, yaitu sebesar dikurang sama 300.000, jadinya 11.200.000. Nah, 11.200.000 ini ditambah 16.850 itu hasilnya 28.050.000. Nggak masukin aja deh ke sini. Nah, totalnya sama kan, jadinya 28.050.000. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini merupakan menghitung laporan mutasi piutang. Tadi laporan mutasi piutang itu kan kita dapat melihat nih saldo awalnya, kemudian saldo akhirnya, dan totalnya dari debit sama kredit dari tiap debitur. Kita tinggal masukin aja, ini nomornya yang tadi D1, D2, 3, 4, 5, kemudian debiturnya dimasukin aja, kemudian saldo Januari. Nah, ini ada di soal tadi ya, di awal banget nih, ada. Tinggal dimasukin aja ke bagian sini, kemudian debit dan kreditnya. Nah, ini tinggal ditambah-tambah aja sebenarnya. Ibu kasih contoh ya, 1 untuk toko sinar. Nah, debitnya ini ditambah nih untuk toko sinar, debitnya ditambah 15.400.000 sama 11.700.000 itu jadi berapa totalnya. Kemudian yang kredit juga di total 20 juta tambah 18.400.000 itu berapa. Balik lagi ke soal 3. Nah, ini debitnya totalnya itu jadi 27.100.000, kemudian kreditnya 38.400.000. Per 31 Januarinya itu masih ada 27.100.000. Sama halnya sama kayak toko selatan ya. Tinggal dimasukin aja saldo awalnya, kemudian saldo akhirnya, kemudian debitnya totalnya berapa, kredit totalnya berapa, kemudian toko Muktina juga. Nah, tapi kalau toko Muktina ini dia ada penghapusan piutang ya, jadi saldo akhirnya itu udah nggak ada. Kemudian ada toko cahaya, ini sama halnya dilihat lagi saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa, kemudian total debit sama total kredit. Kemudian di toko Pinasti, sama dilihat aja saldo awalnya, saldo akhir,
kemudian jumlah debit sama jumlah kredit. Nah, ini kalau di total saldo Januari 2010 itu ada sebesar segini nih piutangnya. Kemudian debitnya ini, kreditnya ini. Kemudian saldo akhirnya juga ada di sini. 101.500.000. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Yaitu ini udah sering banget kita ngebahas soal pelaporan posisi piutang dan cara analisis usia piutangnya. Cuman ini agak sedikit berbeda. Jadi mari kita bahas. Sebelum masuk ke laporan posisi piutangnya, kita harus analisis usia piutangnya dulu kan, masih ingat? Nah, kita masukin dulu nih toko Sinar Bandung. Nah, kemudian nomor fakturnya. Nah, nomor fakturnya ini yang dimasukin itu nomor faktur yang belum dilunasin. Itu dilihat tadi dari ini nih, surat konfirmasi elemen terbuka. Nah, ini kan faktur yang belum dibayarin ya. Nah, ini tinggal dipindahin aja ke bagian sini. Fakturnya itu ada, kalau di toko Sinar Bandung, itu faktur nomor 353 sama faktur nomor 357. Tanggal fakturnya juga dimasukin. Ini tanggal faktur yang dimasukin ini, ingat ya, ini tuh tanggal pas terjadinya faktur. Itu ada di soal. Nah, kemudian jatuh temponya ini syaratnya itu N/10. Berarti 8 Januari karena jatuh temponya N/10 jadinya 18 Januari. Kemudian kalau yang 29 Januari jadinya 8 Februari. Kemudian dari jatuh tempo itu ke tanggal terakhir data piutang, yaitu tanggal 31 Januari. Kok bisa tahu sih kalau misalnya ini 31 Januari 2010? Nah, kita bisa lihat aja sebenarnya dari konteks soalnya. Di situ kan cuma dikasih tahu untuk periode Januari ya. Makanya di sini tanggal terakhir data piutangnya itu tanggal 31 Januari. Langsung aja kita hitung 18 Januari ke 31 Januari itu menghasilkan usia piutang 13 hari. Kemudian untuk 8 Februari ke tanggal terakhir data piutangnya 31 Januari berarti kan dia melewati, berarti belum jatuh tempo. Kemudian masukin lagi tadi nih yang faktur nomor 353 itu nominalnya 15.400.000, kalau yang 357 itu 11.700.000. Totalnya jadi 27.100.000. Nah, ini tinggal masukin aja ke sini. Ini total nominalnya pindahin ke jumlah piutang. Kemudian disesuaikan lagi. Kalau yang kemudian disesuaikan lagi untuk yang 13 hari. Berarti kan 1 sampai 30 hari nih, ini masuk 15.400.000. Kemudian yang belum jatuh tempo itu 11.700.000. Masukin ke yang belum jatuh tempo. Sama halnya untuk di debitur selanjutnya nih, toko Selatan, itu faktur yang belum dibayarkan itu faktur nomor 352. Nah, tanggal fakturnya 5 Januari. 5 Januari ke jatuh temponya jadi 15 Januari, 15 Januari ke tanggal terakhir data piutang 31 Januari menghasilkan usia piutangnya itu 16 hari. Nah, nominalnya itu ada 16.850. Karena ini cuma satu, ya tinggal dimasukin aja. Di sini jumlah piutangnya 16 juta, kemudian 16.850.000, kemudian di 1 sampai 30 harinya juga dimasukin dengan nominal yang sama. Kemudian lanjut lagi ke toko Cahaya. Nah, di sini udah nggak ada toko Muktina ya, karena si toko Muktina ini kan udah dihapuskan, jadi nggak ada lagi piutangnya, berarti nggak bisa dianalisis juga, makanya nggak usah dimasukkan ke dalam laporan posisi piutang, nggak usah dihitung lagi. Kemudian kita beralih ke toko Cahaya Bandung. Toko Cahaya Bandung di sini ada faktur nomor 354 sama faktur nomor 356. Jadi tanggal fakturnya itu tanggal yang untuk 354 itu 8 Januari. 8 Januari jatuh temponya 18 Januari. Kemudian dari 18 Januari ke 31 Januari menghasilkan usia piutang 13 hari. Nominalnya itu 17 juta. Kemudian faktur nomor 356, itu tanggal fakturnya 28 Januari, kemudian jatuh temponya 7 Februari. Nah, dari 7 Februari ke tanggal terakhir data piutang, itu kan 31, berarti melewati. Kalau melewati, berarti belum jatuh tempo. Kalau misalnya belum jatuh tempo, nanti tinggal dimasukin ke yang belum jatuh tempo.
Kemudian yang tadi yang 17 juta masukinnya ke 1 sampai 30 hari. Nominalnya disamain 29.500.000, tinggal dimasukin ke jumlah piutangnya 29.500.000. Kemudian toko Pinasti yang terakhir ini, dia ada 2 faktur juga. Yang pertama faktur nomor 351, 4 Januari. 4 Januari ke 14 Januari. Berarti ya jatuh temponya. Nah, dari 14 Januari ke tanggal terakhir data piutang 31 Januari berarti menghasilkan usia piutangnya 17 hari. Nah, 17 hari, nah nominal piutangnya di sini ada 16.850. Kemudian yang faktur yang kedua nomor 355. 355 itu tanggal fakturnya 14 Januari. 14 Januari ke jatuh tempo itu jadi 24 Januari. Dari 24 Januari ke tanggal terakhir data piutang itu 31 Januari menghasilkan usia piutangnya 7 hari. Nah, ini nominal piutangnya 11.200.000. Di total jadinya 28.050.000. Tinggal dimasukin aja ke sini jumlah piutangnya 28.050.000. Nah, karena ini sama-sama masuk ke dalam kelompok piutang 1 sampai 30 hari, berarti ya udah sama aja, tinggal ditambah, hasilnya sebenarnya sama aja. Jadinya 28.050.000 untuk langsung di 1 sampai 30 hari. Nah, ini dia pembahasan untuk pengelolaan kartu piutang. Semoga kalian paham ya. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum ngerti, bisa langsung tanya di grup atau bisa PC Ibu juga. Nah, setelah kalian melihat video pembahasan ini, kalian koreksi juga ya pekerjaan tugas kalian yang kemarin saya berikan. Nanti dikumpul lagi di GCR setelah kalian koreksi. Jadi jangan lupa untuk dikoreksi. Diperhatikan baik-baik ya, karena ini untuk materi ulangan harian yang kedua. Tuh. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.